ini cerdas, terbuka di dalam memanfaatkan metodologi yang ada. Dan untuk itu mengapa kita mengundang kawan-kawan di sini nanti untuk diskusi dengan kita, membagi pengalamannya supaya kita bisa belajar. Ya, saya juga nanti berharap Mbak Ermi juga bisa membantu kita. Misalnya bagaimana kita bisa menggunakan konten analisis ini. Ya, ini ada Bu Ati misalnya yang dari awal mungkin terlibat ya dalam proses pembuatan rancangan yang undang-undang ASN. Ya. Jangan bayangkan nih Bu Ati ya, kalau Bu Ati punya katakanlah misalnya versi dari draft ya, serangkaian draft dari RUU ASN yang macam draft 1, draft 2 dan sebagainya itu. Ini kan konten analisis itu. Ya, kalau kita misalnya melakukan survei ya, kita mungkin menggunakan apakah itu nanti orang, mungkin rumah tangga, mungkin organisasi, kabupaten, kota, provinsi dan sebagainya sebagai unit analisis. Konten analisis ini menggunakan message ya sebagai unit analisis. Nah, kalau kita kemudian bisa membaca atau mencoba membandingkan ini ya, katakanlah versi draft pertama, kedua, ketiga sampai yang nanti terakhir misalnya, atau terakhir umumnya kita nggak tahu kapan, tapi dari kita existing draft aja yang ada itu, coba kita kaji ya pesan-pesan yang ada misalnya dalam satu isu tertentu yang berbeda-beda message itu ya, dan kita bisa kemudian mencoba memahami ya mengapa muncul ya katakanlah pesan tertentu dalam sebuah pasal draft yang ada itu ya. Yang mungkin berbeda antara ini, atau mungkin kalau Bu Ati punya datanya lebih jauh ya, makanya saya kalau ikut saya mencoba selalu membuat catatan itu ya, siapa punya pesan apa dan sebagainya itu akan menjadi sangat menarik bagi kita untuk melihat bagaimana dinamika di dalam policy making di Indonesia itu ya, karena pesan itu ya dari seorang aktor itu, di balik itu semuanya adalah ada kepentingan, ada values tertentu yang mereka miliki itu. Nah, jadi membaca pesan, menganalisis ya yang ada pada ini contohnya, karena memang ada Bu Ati di sini, saya ingin ini supaya nanti mungkin bisa menjadi satu kajian tersendiri ya, bagaimana kita bisa menjelaskan tentang dinamika proses pembuatan undang-undang atau pembuatan kebijakan di Indonesia ini ya, siapa memiliki pesan apa dan apa kepentingan di balik itu, apa yang mereka coba lakukan untuk membangun kontak-kontak ya di antara para aktor itu supaya mereka membeli pesannya itu. Dan ini sesuatu yang sebenarnya sangat menarik untuk kita kaji. Kalau kita ya kemudian mau buka wawasan kita itu, kita dihadapkan pada begitu banyak persoalan sekarang ini dengan harmonisasi peraturan perundangan dan sebagainya itu. Yang kalau kita punya penguasaan terhadap konten analisis, ya kita bisa mencoba memahami mengapa kok muncul ya perbedaan norma yang tadi saya katakan sebagai pesan, ya norma pengaturan yang ada di dalam berbagai peraturan perundangan yang ada itu, ya, dan apa sebenarnya kepentingan di balik itu semuanya, mengapa itu ada pesan yang berbeda-beda itu, ya. Dan kalau saudara kemudian sebagai seorang peneliti ya punya kemampuan menggunakan, ayo Darmin, lalu saya ini bicara tentang ini tadi, tentang bagaimana menggunakan konten analisis untuk ini ya. Tapi sudah ada pakarnya jadi minder saya. Nah, jadi tadi ya, jadi mengkombinasikan itu ya, mungkin dengan in-depth interview ya, untuk bisa memahaminya ya dan sebagainya. Mengapa ya ada message tertentu, ada pesan tertentu yang di dalam peraturan perundangan dan sebagainya itu, sehingga nanti kalau kita ingin mencoba melakukan sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundangan dan sebagainya itu, kita bisa
kemudian tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita berhadapan dengan aktor-aktor kebijakan tertentu, kita juga tahu mengapa mereka itu punya standing position tertentu dalam isu tertentu dan sebagainya itu. Sehingga bagaimana kita bisa kemudian melakukan sesuatu untuk mencoba mengakomodasinya, mungkin integrasikan kepentingan-kepentingan yang berbeda dan sebagainya itu. Jadi Ibu dan Pak sekalian yang saya cintai, saya berharap benar bahwa kita ya harus Pak Desi ya berani tadi yang saya katakan ya merubah tradisi ya untuk membuka diri ya atas adanya cara-cara riset yang berbeda dan secara cerdas mencoba memanfaatkan keberadaan cara-cara yang berbeda itu untuk memperkuat ya kemampuan kita di dalam nantinya menggali data, menggali informasi, menggali evidence ya dalam rangka membantu kita ya menjelaskan tesis-tesis yang atau pertanyaan-pertanyaan yang kita miliki. Jadi dengan constraint yang kita hadapi ya, di masa depan ya sebenarnya kalau kita bisa menggunakan metodologi yang tadi saya katakan bermacam-macam, ada ya apakah itu ya penelitian-penelitian kualitatif yang selama ini kita miliki di sini ya mungkin itu juga perlu diperbaiki itu ya pemahaman kita tentang penelitian kualitatif dan cara mencari data yang benar-benar bisa menghasilkan evidence ya nanti juga dengan analisis data sekunder ya maupun analisis isi juga mungkin melakukan survei-survei yang sekarang sudah dimulai yang sebenarnya itu bisa juga dilakukan dengan cara yang sederhana, cara yang mudah, ya murah juga, ya walaupun tentu tidak ideal, ya karena ya kemampuan kita terbatas, ya karena kita kan punya akses yang sangat besar terhadap PNS, ya terutama nanti ketika mereka itu mengikuti diklat kita. Mereka yang akan ikut prajabatan, mereka yang akan ikut dilatih dan sebagainya, yang kalau kita nanti bisa membatasi ambisi kita tentang populasi, ya mungkin ya kita bisa melakukan banyak survei untuk membantu kita ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita miliki dengan biaya yang relatif murah dan juga cukup manageable. Nah, jadi sekali lagi ya saya berharap ya workshop ini nanti menjadi modal bagi kita dalam rangka memperkuat kapasitas kita melakukan riset, apalagi kalau kita punya ambisi menjadikan plan ini menjadi policy think tank yang untuk itu memang membutuhkan kapasitas riset yang memadai, kemampuan menggali data evidence yang cukup solid ya dan untuk itu memang sekali lagi diperlukan keberanian kita untuk ya melakukan ya cara-cara yang berbeda ya memperkuat apa yang sudah ada ya jadi dan itu dituntut kita semuanya untuk membuka diri ya untuk selalu belajar karena juga ya saya pun setiap punya waktu saya juga belajar membaca di internet. Saya kalau ingin tahu tentu ya kadang-kadang saya BBM, SMS juga saya baca. Saya nggak tahu ini apa ini maksudnya gini ya. Tapi ya kayak begitu. Jadi jangan merasa diri kita ini sudah paling ini ya tahu dan sehingga nggak lagi belajar lagi. Ya. Dalam hal metodologi saya mungkin juga udah jauh ketinggalan ya dibandingkan Anda semua mungkin apalagi dibandingkan the young generation ini ya ada Mas Sony, ada Erwin ya dan sebagainya karena saya belajar sudah menulis ilustrasi sudah 23 tahun yang lalu. Ya, jadi saya kira memang harus dicari, harus diupdate ya dari waktu ke waktu. Saya kira ini message yang ingin saya sampaikan. Jadi saya
sangat berharap dari workshop ini saya menyampaikan penghargaan, terima kasih yang sejatinya kepada kawan-kawan Mas Sony, Pak Erwin, dan juga ini kawan-kawan semua ya, yang datang dari daerah. Ini ada Pak Rijal dari Aceh, ada Mas Mariman dari Samarinda, ada Bandung, ya, ke Makassar dan sebagainya. Ya, nah ini menunjukkan bahwa keinginan kita untuk belajar itu sangat besar, dan itu saya kira modal kita itu. Ya, apapun itu bisa kita lakukan, percaya kepada saya. Ya, sejauh kita memang mau belajar dan mau melakukannya. Jadi yang penting sekali lagi saya ingin menggarisbawahi dari apa yang saya katakan, bahwa meningkatkan kapasitas research hanya bisa dilakukan kalau kita berani mencobanya, ya, berani melakukannya. Karena itu saya tantang Anda nanti dengan kajian yang akan datang itu tahun 2014 itu, coba Anda pikirkan itu, bagaimana Anda bisa memanfaatkan apa yang sudah Anda punya ini, ya, dari workshop yang pertama, workshop yang kedua, ya, nantinya saya berharap muncul riset yang lebih solid. Kenapa? Kita menggunakan metodologi yang memang cocok diperlukan itu, dan berani yang memanfaatkan metodologi yang berbeda-beda itu untuk memperkuat kualitas dari kajian kita. Saya kira ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini saya nyatakan workshop ini dibuka secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta seminar nasional, untuk kelancaran serta kegunaan acara workshop ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak, melapangkan hati dengan kerendahan dan ketulusan jiwa dengan melakukan doa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Dede Sopari. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini kami berkumpul di hadapan-Mu untuk mengajarkan doa, menyampaikan harapan semoga acara ini selalu lancar. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hari ini pula kami melaksanakan kegiatan seminar nasional sehari. Semoga berjalan lancar dan mendapatkan lindungan serta pertolongan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami berlindung dengan keridhaan-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu agar kami tidak menyentuhkan sesuatu yang kami ketahui dengan-Mu, dan kami memohon ampun tentang sesuatu yang tidak kami ketahui. Ya Allah yang Maha Agung, jadikanlah ilmu yang kami peroleh dapat bermanfaat di tempat kami bekerja, sehingga kami tidak akan lupa apa yang telah kami dapatkan. Ya Allah, rahmat-Mu lah yang kami harapkan, maka janganlah Engkau menyerahkan diri kami walaupun hanya sekejap mata, dan perbaikilah segala urusan kami. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami menyadari betapa dari ini kami penuh dosa. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan kami dan handai Tuhan kami, serta para guru kami dan pemimpin kami. Ya Allah, terimalah doa kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya adalah coffee break selama kurang lebih 20 menit. Setelah coffee break nanti, peserta akan dibagi dalam 2 kelompok sesuai dengan pilihan yang telah Bapak Ibu lakukan pada saat registrasi tadi. Untuk grup pertama
tentang content analysis oleh Dr. Ibu Dr. Herni. Nanti di kelas ini, di ruang ini, nanti di ruang ini akan dibagi menjadi dua kelas. Yang grup kedua nanti di sebelah sana tentang secondary data analysis oleh Dr. Sony. Sekian.